Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan channel Kelas Kata yang pada kesempatan ini saya akan kembali lagi mengulas soal-soal latihan UKM PPG dalam jabatan. Ini yang teman-teman yang lagi melaksanakan PPG dalam jabatan plotting tahap 1 nih ya di tahun 2024. Selamat bersibuk-sibuk ria, selamat menjalankan tugasnya, melaksanakan pendidikan profesi guru dalam rangka mendapatkan sertifikat pendidik. Bagaimanapun keluhannya, capeknya, nikmati proses itu karena Bapak Ibu akan naik ke level berikutnya. Yang perlu disyukuri adalah di luar sana ratusan ribu Bapak Ibu guru lainnya menunggu ada di posisi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu terpilih. Alhamdulillah dan semoga lulus di tahun ini, tahun 2025 nanti berkah rezekinya dan juga ilmunya. Baik, di video ini saya akan kembali mengulas soal 5 soal nih kayaknya nih ya, 5 soal terkait dengan soal pedagogik dan juga SJT yang sudah saya sesuaikan dengan kisi-kisi. Bapak Ibu pastikan sudah lihat kisi-kisinya ya, karena persiapan Bapak Ibu mungkin tinggal 1 bulan lagi kalau di jadwal itu tanggal 21 September nih pelaksanaan ujian. Karena saya lihat ramainya video saya sebelum ini, terima kasih yang sudah menyimak. Yang ini menyimak baru di video ini, simak dulu video sebelumnya. Jangan lupa di subscribe dan juga dinyalakan loncengnya. Nanti kalau saya buat video-video lainnya supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi unggahan terbaru dari channel Kelas Kata. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan soalnya. Soal kelima ini ya, di video sebelumnya soal 1 sampai dengan 4 ini soal kelima nih, dan ini adalah soal pedagogik. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Berikut ini yang bukan termasuk strategi penerapan prinsip pembelajaran yang relevan, yaitu ini di sini yang bukan ya. A. Pendidik menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dikaitkan dengan dunia nyata, lingkungan, budaya yang menarik dan menarik minat peserta didik. Saya rasa ini sesuai ya, karena di sini ada konteks lingkungan, konteks budaya. B. Pendidik memberdayakan masyarakat sekitar, komunitas, organisasi, ahli dari berbagai profesi sebagai sumber untuk memperkaya dan mendorong pembelajaran yang relevan. Ini juga jelas positif sesuai dengan konteks yang diharapkan di soal. C. Pendidik melibatkan orang tua dalam proses belajar dengan komunikasi dua arah dan saling memberikan umpan balik. Kita cek dulu nih yang C. D. Pendidik menggunakan metode dan media pembelajaran lampau yang terbukti telah berhasil mencapai capaian pembelajaran dan membawa dampak baik terhadap peserta didik. Dia kayaknya jauh banget ya, meskipun kalau kita lihat dari konteks kalimatnya mungkin oke bisa digunakan, tetapi nggak sesuai dengan ini yang diharapkan, konteks lingkungan, budaya, melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Kayaknya dia jauh nih. Pendidik merancang pembelajaran interaktif untuk memfasilitasi interaksi yang terencana, terstruktur, terpadu, dan produktif antara pendidik dan peserta didik, sesama peserta didik, dan antara peserta didik dengan materi belajar. Jadi di sini mungkin yang lebih jauh dari konteks pertanyaan adalah yang D ini ya. Kalau A B jelas berkaitan banget, C kurang tepat tetapi ada yang lebih salah lagi. Yang lebih salah ada di poin D ini. Jadi untuk soal kelima ini jawabannya adalah yang D. Mari kita klik ke soal berikutnya. Soal keenam masih di materi pedagogi. Di sini kalau kita lihat soalnya panjang.
Soal ketujuh ini agak berbeda dengan soal sebelumnya karena bentuknya multiple choice. Artinya kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Apakah memang di ujian PPG nanti ada bentuk soal seperti ini? Saya bisa mengatakan sangat dimungkinkan ada. Acuannya adalah di tahun 2023 kemarin di beberapa mapel dijumpai soal berbentuk seperti ini, ada centangan, ada benar salah gitu ya. Jadi sangat dimungkinkan muncul. Yang perlu teman-teman pikirkan adalah nggak usah bingung bentuk soalnya, bentuk pilihan gandanya seperti apa, karena hal yang kita pelajari adalah konsep yang sama. Misalkan ini materi tentang indikator ya, rumusan indikator nih. Saya baca dulu. Bu Fatma adalah guru biologi kelas 10. Beliau akan mengajarkan kompetensi dasar 3.1 menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Rumusan indikator berikut yang kurang sesuai dengan kompetensi dasar yang diajarkan Bu Fatma adalah, ini materi rumusan indikator. Lah, soalnya bedanya di sini teman-teman. Kalau nanti teman-teman menjumpai soal indikator, kode yang digunakan itu sesuai dengan mapel. Bapak Ibu yang bahasa Indonesia ya KD-nya bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang dari TIK ya KD-nya dari TIK, Bapak Ibu yang KD-nya dari sejarah ya sejarah sesuai ini ya. Tetapi konsep pengerjaan indikator harusnya sama. Di sini kita lihat step pertama pastikan Bapak Ibu memilih. Kalau ada nomornya seperti ini enak karena kita sudah tahu kalau depannya 3 berarti kan KD pengetahuan, kalau depannya 4 berarti kan KD keterampilan. Di tahun 2023 kemarin masih seperti ini sih. Artinya KD yang digunakan itu masih KD kurikulum 2013 yang ada penomorannya. Kalau di era sekarang kan nggak terbagi keterampilan dan pengetahuan gitu ya. Tetapi kalau nggak ada nomornya kita lihat KKO-nya di KD-nya menjelaskan itu kan ranah lots ya, ranah level bawah ya. Artinya oke, jelas ini ada berada di ranah bawah. Teman-teman untuk mempelajari rumusan indikator, acuan KKO yang dipakai itu yang milik Anderson. Ya, taksonomi Bloom edisi revisi yang direvisi oleh Anderson. Ya, coba nanti di video lain mungkin saya jelaskan karena kalau bahas indikator itu satu full video dulu mungkin teman-teman belum begitu paham gitu ya. Yang ini soal ini saya triknya dulu ya. 3 pastikan O3 itu pengetahuan, kalau nggak ada nomornya cek di KKO KD-nya. Menjelaskan berarti level bawah. Level bawah itu ada di C1, C2 dan C3. Kita lihat mengidentifikasi, triknya juga ya di pilihan gandanya teman-teman fokusnya ke KKO-nya. Identifikasi, memilih, menganalisis, membuat, mengevaluasi. Di sini yang menjelaskan itu kan low banget kan. Sedangkan ini menjelaskan itu ada di C2 misalkan. Mengevaluasi itu ada di C5. Membuat, memproduksi itu ada di C6. Berarti level tinggi nih. Jelas kalau yang bukan berarti ini dicentang. Membuat itu level tinggi. Mengevaluasi itu level tinggi, dicentang. Karena yang ditanyakan apa? Yang kurang sesuai. Mengidentifikasi permasalahan, memilih cabang-cabang, menganalisis. Oke, mengidentifikasi, menganalisis itu harusnya ada di C4. Tetapi khusus C4 itu bisa lari ke pengetahuan, bisa lari ke keterampilan. Di mana menganalisis masih bisa masuk untuk level lots. Mengidentifikasi juga masih bisa masuk untuk level lots. Jadi ini benar. Memilih juga bisa masuk. Karena masih lot itu, masih ranah bawah. Yang jelas nggak bisa membuat jelas itu ada di level tinggi, mengevaluasi ada di C5 level tinggi juga. Jadi yang dicentang 2 ini. Kalau besok centangannya cuma 1, apakah itu dianggap benar? Harusnya sih enggak. Kalau di sini memang kuncinya centangannya ada 2 ya Bapak Ibu harus menjawab juga. Enggak enaknya di soal multiple choice yang tipenya seperti ini, ketika Bapak Ibu centangannya kurang lengkap berarti dianggap salah gitu ya. Oke, itu teman-teman untuk soal ke-7 yang dicentang berarti yang ke-4 dan juga ke-5. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ternyata sebelum ke soal ke-8 ini ada iklan dulu ya. Barangkali Bapak Ibu nggak percaya diri nih belajar sendiri, butuh teman belajar, butuh pemandu dalam proses belajar. Di kelas kata membuka bimbel untuk ujian PPG dalam jabatan
Dan asiknya sekali bayar Bapak Ibu dibimbing sampai lulus. Nanti saya sendiri yang akan menjadi tentornya. Kayaknya tentornya lumayan asik meskipun galak banget. Ya, Bapak Ibu bisa join, silahkan yang tadi yang nggak percaya diri untuk belajar sendiri bisa join di bimbel saya. Itu saja sih iklannya. Kita lanjut ke soal ya. Soal ke-8 ini ada tipe soal SJT. Kalau di besok di real testnya SJT itu biasanya di 51 sampai 60 Bapak Ibu. Di sini soal SJT ya. Kita cek bentuk soalnya. Pak Kun mendapati 3 orang peserta didik mengantuk di kelas. Berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-temannya, mereka sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Tindakan pertama yang paling tepat bagi Pak Kun adalah A. Menasihati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game di larut malam. B. Melarang anak-anak bermain game bekerja sama dengan orang tua untuk pengawasannya. C. Merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. D. Merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah. E. Menyediakan game di sekolah di bawah pengawasan guru dan kepala sekolah. Kita cek sih, ketika siswa mengantuk di kelas, ketika ada masalah di kelas lah ibaratnya, dalam masalah di kelas dalam konteks pembelajaran, hal yang pertama harus dilakukan adalah merefleksikan diri. Jadi guru yang pertama adalah jangan langsung menyalahkan ke pihak siswa, ke pihak ke sekolah ataupun kepala sekolah. Yang pertama harus dilakukan adalah merefleksikan diri. Oh, barangkali cara pengajaran saya nih yang salah sehingga anak-anak mengantuk. Oh, barangkali metode yang saya gunakan kurang asik nih, sehingga anak-anak jenuh di dalam pembelajaran. Direfleksikan diri dulu, kekurangan mengajar saya apa ya, baru step berikutnya. Mau melakukan tindakan apa, apakah melakukan pendekatan kepada peserta didik, yang jelas melarang gini ya. Melarang tadi mana nih? Melarang ini jelas nggak bisa, apalagi di rumah berarti kan tanggung jawab orang tua ya. Melarang ini juga nggak bisa, apalagi anak-anak Gen Z sekarang itu sulit banget kalau jauh dari game. Menasihati ketika anak tersebut agar tidak bermain game di larut malam. Oke, kalau memang kita setelah merefleksikan diri sudah cukup bagus metode kita dalam mengajar, mungkin bisa melakukan tindakan A ya. Karena di sini yang ditanyakan tindakan pertama kok yang paling tepat. Jadi yang paling tepat pertama adalah refleksi diri dulu. Menyediakan game di sekolah di bawah pengawasan guru dan kepala sekolah ya. Malah kepala sekolah diseret ke ranah pembelajaran ya. Di sini konteksnya pembelajaran. Kecuali dalam konteks program sekolah membawa kepala sekolah mungkin masih make sense untuk dilakukan. Itu soal ke-8. Kita lanjut ke soal. Nah, soal 9 ini kita jadikan PR ya teman-teman. Bapak Ibu bisa dibaca dulu ini, di stop dulu, kemudian dibaca kira-kira jawabannya apa nih. Jawabannya diketik di kolom chat ya. Di kolom chat silahkan diketik jawabannya A, B, C, D, ataukah E. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa menyampaikan alasan kenapa milih A, kenapa milih B, kenapa milih C gitu ya. Tetapi kalau misalkan nggak ada alasan, cukup dipilih A, B, C, D. Nah, di video berikutnya saya akan bahas nih soal ke-9 plus saya tambahi video soal-soal yang lainnya. Itu ya PR kita di video ini. Silahkan di kolom chat, jangan lupa ajak juga teman-temannya untuk latihan soal di kelas kata supaya Bapak Ibu lebih prepare menghadapi ujian di tanggal 21 September nanti. Syukurnya dan semoga sekali ujian Bapak Ibu lulus, karena September nanti kelulusan mungkin pengumuman kelulusan 1 bulan Oktober lah, nanti Januari 2025 energi sudah keluar, Bapak Ibu bisa bahagia berkah ilmu dan rezekinya. Itu jangan lupa PR-nya dikerjakan, ketik di kolom chat. Bapak Ibu, itu tadi beberapa soal sebagai bahan kita latihan dan memperkaya pengetahuan Bapak Ibu supaya semakin siap, semakin percaya diri menghadapi ujian kelulusan PBG dalam jabatan di tahun 2024 lagi. Tetap semangat, doa terbaik untuk Bapak Ibu bisa lulus dalam sekali uji. Terima kasih telah menyimak video ini dan salam kelas kata.